Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membahas mengenai bedah buku, diseminasi buku, mitos dan fakta. Ya, lanjut. Ya. Ya, ini saya kebetulan dari Polbangtan Medan, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dulu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, ya, bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Ya, lanjut. Jadi dari apa yang kami lihat di buku bedah mitos dan fakta ini, mulai dari tampilan cover ini sudah berubah dari yang edisi 1, 2, dan 3. Ya, dari dalam cover ini terlihat bahwa menyiratkan jalan panjang dan berliku terhadap yang ditempuh oleh perusahaan dan perjalanan kehidupan industri sawit kita. Nah, pengantar ini juga benar baik dan konkret. Salah satunya ada dari Bapak Bungaran Saragi dan juga dari BPD PKS. Dan membaca buku ini banyak tudingan-tudingan fakta negatif yang tidak berdasar itu dan tidak benar bisa terbantahkan dengan fakta yang berdasarkan data dan informasi yang selalu diupdate. Ketiga, pembahasan dan mitos fakta sebenarnya terjadi industri sawit di Indonesia dilakukan terinci poin per poin sehingga ada 7 bab yang ada dalam buku ini, di mana bab 1 membahas tentang perkembangan mutakhir dan bab 2 sampai bab 7 berisikan mitos, ada 124 mitos. Lanjut. Nah, di sini dibagi dalam bab 2 ini ada 9 mitos mengenai persaingan minyak nabati global. Bab 3 industri sawit dalam industri ekonomi, isu ekonomi. Bab 4 industri sawit dalam isu sosial, ini ada 19 mitos. Dan industri sawit dalam isu gizi dan kesehatan ini di bab 5 ada 17 mitos. Dan yang paling banyak adalah bab 6. Ini isu lingkungan. Tapi setelah saya perhatikan dari itu, terbagi ada 6 bagian itu. 12 isu pemanasan global itu di isu 1 sampai 11 dan isu 41. Terus 9 isu deforestasi itu 12 sampai 16 dan 28 sampai 31. Di situ ada isu deforestasi. 4 isu lahan gambut itu isu 17 sampai 20. Isu mengenai polusi tanah dan air itu 20, isu 23 sampai 26, isu deforestasi 21, 27, 32, 33 sampai 35, itu ada 6 isu. Biodiversitas dan 6 mengenai kebakaran hutan dan bencana alam. Nah, ini di isu 22 sampai 36 sampai 40. Ya, lanjut. Ya, ini yang lainnya begitu cetak warna, grafik, gambar. Nah, ini latar belakang dengan warna ada kombinasi yang ada yang kurang jelas sehingga tidak terbaca. Jadi ada kelihatan rada blur atau kabur. Terus perlu dicetak buku yang berwarna putih atau yang lux dengan kertas cetakan, jangan hanya selain dari ini yang cetakan koran ya. Jadi yang lux atau yang kertas putih ini bisa dibagikan ke beberapa kedutaan atau apa untuk memberi informasi bagi kedutaan dan negara-negara lain bahwa apa isu yang dilemparkan oleh negara mereka itu sebenarnya tidak benar, dan bila memungkinkan dapat tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dan dunia dalam bentuk e-book dan beberapa bahasa, minimal bahasa Inggris. Ya, lanjut. Nah, salah satunya adalah Politeknik Pembangunan Pertanian dari Kementan. Saya selaku peneliti menyadari bahwa buku ini sangat baik dan dapat digunakan khususnya dalam bidang kebijakan Kementerian Bidang Pembangunan SDM. Ya, bagaimana kita nanti bisa menyiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia industri, dunia kerja, sehingga dapat menjadi pelaku usaha yang bersaing di dalam industri sawit demi kemajuan sawit kita yang maju, mandiri, dan modern. Nah, buku ini merupakan sumber referensi, literasi, dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti dan inspirasi bagi kami. Ya, lanjut.
Nah, kita lihat bab 1 ini mengenai industri perkembangannya. Nah, ini mulai dari sejarah, dukungan pemerintah di mana ada kemitraan. Kemitraan ini sudah berjalan mulai dari Pirsus, Pirtrans, Pir Koperasi para anggota sampai akhirnya pada tahun 2008 itu sekitar itu ada kemitraan revitalisasi perkebunan. Terus perkembangan hilirisasi sudah meningkat dengan meningkatkan nilai tambah nilai ekspor dan pasar sawit yang semula dikuasai Malaysia di tahun 2021 bangsa Indonesia sudah meningkat menjadi 59% dan Malaysia menurun. Nah, ini yang ada di bab 1. Ya, bab 2 lanjut. Bab 2 ini membahas mitos industri sawit di persaingan minyak nabati. Nah, ini tudingan negatif dari produk sawit tidak benar. Dasarnya ini lebih dilihat pada persaingan perdagangan atau bisnis. Di mana kalau kita lihat dari luas lahan monokultur yang terbesar bukan sawit, tapi gandum dan jagung. Itu dari posisi 1 dan 2. Dan kedelai yang sangat ekspansif dalam perluasan lahan. Dari segi produktivitas, minyak per hektar produktivitas sawit adalah yang tertinggi dibandingkan tanaman minyak nabati lain. Kehadiran minyak sawit telah menggeser dominasi kedelai, di mana tahun 2021 pangsa minyak sawit menempati posisi pertama yaitu 40% dan disusul oleh minyak kedelai. Jadi perlu kiranya pengembangan sawit ini arahnya untuk konsumsi pangan, industri pengolahan turunan sawit dan sebagai konsentrasi di biofuel. Ya, sehingga dapat terbarukan mengingat bahan bakar berbasis fosil ini semakin lama semakin menurun. Jadi ketersediaan dengan minyak sawit ini bisa diperbaharui. Ya, lanjut ini nih bab 2. Kalau kita lihat di bab 3 mengenai penggunaan minyak sawit secara global sudah mencakup 70-90% dari total perdagangan sawit di pasar dunia, di mana produksi sawit Indonesia mencapai 65-70% dari pasar ekspor di berbagai negara. Minyak sawit digunakan sebagai bahan dalam produksi biodiesel dan di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang signifikan ketika mandatori biodiesel B20 diterapkan pada tahun 2016. Sehingga ada penghematan devisa diesel fosil sebagai dampak dari kebijakan mandatori itu. Industri sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar baik melalui ekspor maupun penghematan devisa itu. Ya, itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tunggot. Ya, lanjut Pak 4. Ini terkait dengan isu sosial. Ini penjelasan mengenai ketenaga kerjaan di mana perkebunan sawit membahas mengenai petani yang bekerja pada perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit menciptakan kesempatan kerja, menyerap tenaga kerja secara langsung di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Masyarakat pedesaan terlibat secara langsung. Ini bisa dilihat di gambar 42. Terus penyerapan tenaga kerja turut mengurangi kemiskinan masyarakat pedesaan. Untuk kegiatan program kemitraan bina lingkungan dan corporate social responsibility terasa kontribusinya terhadap pembangunan desa dan masyarakat. Lanjut. Untuk dukungan pendidikan, nah ini mungkin terkait dengan Politeknik Pembangunan Pertanian. Di sini ada dukungan pendidikan di mana perkebunan sawit di ISO 410 terlihat bahwa peningkatan kualitas SDM bahwa meningkat melalui mekanisme peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang dihela oleh industri sawit melalui peningkatan fasilitas. Jadi kalau kita lihat di perkebunan kelapa sawit banyak fasilitas yang bisa diberikan oleh perkebunan. Meningkatkan akses petani sawit, kontribusinya dalam pendidikan yaitu melalui peningkatan akses petani sawit terhadap berbagai jenjang pendidikan. Nah, ini ada di 31 mampu meningkatkan pengeluaran untuk pendidikan. Jadi dengan adanya pendapatan sehingga petani atau masyarakat petani dari sawit mampu menyekolahkan anaknya bisa lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Lanjut. Izin Pak, 5 menit lagi ya Pak. Ya, ya. Untuk fasilitas dan sumber dana, ini sumber dana berdasar dari pungutan sawit yang dikelola BPD PKS.
Ini tahun 2021 sampai 2023 ada 3.660 orang mahasiswa yang diselenggarakan di 13 institusi. Bisa lihat lanjut. Di sini tahun 2021 ada 660 yang melalui dana BPDPKS. 2022 ada 1.000 orang. Ini ada di 7 institusi dan tahun 2023 ini ada 2.000 jumlah mahasiswa yang diterima melalui dana BPDPKS ini. Berarti di sini bahwa program pengembangan biaya pendidikan pengembangan SDM kelapa sawit ini sudah mulai didukung juga oleh industri sawit ini. Jadi mudah-mudahan di tahun yang akan datang makin lebih banyak lagi. Dan salah satunya adalah Politeknik Pembangunan Pertanian yang ada di Medan yang menjadi penyelenggaranya. Ya, lanjut. Bab 5 ini mengenai industri sawit dalam isu gizi, di mana di industri sawit ini banyak membahas yang di bab 5 ini mengenai peranan vitamin. Dari vitamin A dan vitamin E, dan juga ada skincare. Dan juga pada saat COVID dia ada toileters, ya, bagaimana ada buat mendukung penyebaran informasi kandungan yang terdapat dalam minyak sawit secara intensif pada masyarakat. Bab 6 lanjut. Ya, lanjut. Bab 6 ini ada 41 mitos, mungkin nggak dilihat satu-satu. Ini ada 12 mengenai pemanasan global, deforestasi. Nah, itu lanjut. Mungkin yang lanjut terakhir. Nah, ini mengenai pembakaran hutan, ya. Jadi pembakaran hutan ini mungkin bukan hanya karena sawit, tapi juga gejala global, ya, di mana tidak mendasar itu tuduhan mengenai isu kan bahwa kebakaran hutan juga terjadi di berbagai negara dan merupakan bagian dari fenomena perubahan iklim. Ya, tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa kebakaran hutan karena sawit. Karena hampir juga di luar sawit banyak juga kebakaran hutan yang secara tidak sistematis dan spesifik terkait dengan provinsi sawit. Jadi nggak semuanya juga di Sumatera Utara atau di Sumatera atau di Kalimantan yang sering terjadi kebakaran, ternyata di provinsi lain pun di luar 2 provinsi yang banyak sawit itu banyak juga terjadi kebakaran. Sama halnya juga dengan banjir, longsor maupun bencana kekeringan. Ini juga akibat dari perubahan iklim. Jadi ini berarti membantah bahwa bencana alam itu terjadi akibat sawit. Ya, lanjut. Yang terakhir ini bab 7 Indonesia mengenai tata kelola kebijakan. Nah, ini kita sudah melaksanakan paradigma pembangunan berkelanjutan. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana kelanjutan tata ruang dalam ekosistem berkelanjutan, di mana kawasan pemukiman, perkotaan, pertanian, hutan dalam ekosistem harus hidup secara berdampingan. Jadi tidak bisa saling mengganti, tapi bagaimana cara hidup berdampingan. Jadi ekosistem tetap terjaga, pertanian dan perkebunan masih tetap berlanjut, dan pemukiman juga masih tetap ada. Terakhir untuk kesimpulannya. Nah, lanjut ya. Ya, buku Mitos dan Fakta ini menjawab tudingan negatif terhadap produk sawit yang tidak benar. Dasarnya adalah ini sepertinya ada persaingan perdagangan. Perkembangan industri perkebunan sawit mengantarkan Indonesia merupakan eksportir minyak sawit nomor 1 untuk memenuhi kebutuhan dunia. Berbagai kendala dan permasalahan terkait tingkat produktivitas, hilirisasi, kualitas SDM, permasalahan lingkungan dan lain masih memerlukan penanganan yang lebih serius. Dan seluruh komponen pemangku kepentingan. Penguatan kelapa sawit berkelanjutan terbagi berbagai cara melalui peremajaan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, ISPO, infrastruktur dan pengembangan SDM. Secara khusus mungkin pembahasan tentang SDM kiranya ditambahkan untuk memperkaya pengetahuan informasi sehingga lembaga pendidikan dapat mempersiapkan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia industri, dunia kerja, terutama industri perkebunan kelapa sawit.
Ya, semoga buku ini akan menjadi acuan dan literasi yang baik bagi dosen, peneliti, mahasiswa maupun pengambil kebijakan. Terima kasih kepada Pak Tungkot Sipayung dan tim yang terus mengupdate buku ini sesuai dengan perkembangan terkini. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait buku Mitos dan Fakta ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.